Shalom sobat terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam program renungan kita pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di surga selalu menyertai kita semua. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk berkat, anugerah, kebaikan, dan perlindungan yang sempurna daripada-Mu selalu menyertai kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi dan penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti, memahami, bahkan mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah setia sampai akhir. Ibrani 3 ayat 6. Inilah firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kita adalah rumahnya, dan Kristus adalah kepala dari rumahnya, dan Dia adalah setia sampai akhir. Di akhir zaman ini, ada begitu banyak tawaran-tawaran dari dunia, maupun informasi-informasi dari dunia yang begitu mudah membuat kita untuk melupakan Tuhan. Selalu ada saja alasan untuk berlaku tidak setia dan melupakan, bahkan meninggalkan Tuhan. Ketika kita mengalami berkat berkecukupan yang luar biasa, seringkali kita malahan melupakan Tuhan. Kita lupa untuk mensyukuri semua yang Tuhan sudah berikan. Malahan kita sibuk untuk menggunakan berkat kita untuk memuaskan daging kita dan menghabiskan waktu kita dengan dunia. Sehingga kita mulai kehilangan waktu untuk berdoa, untuk membaca firman, dan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. Berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita akhirnya bahkan menjadi sebab yang membuat kita meninggalkan dan melupakan Tuhan. Demikian pula dengan tipe manusia yang sedang mengalami proses dalam hidupnya, baik itu problem keuangan, kesehatan, masalah rumah tangga. Tuhan mengizinkan semua proses di dalam hidup kita tujuannya untuk membawa kita naik level dan menumbuhkan iman kita. Tetapi seringkali proses ini yang malah membuat anak-anak Tuhan menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita berkata mujizat, tentunya harus ada suatu kemustahilan yang harus kita lewati. Ketika kita berkata terobosan, tentunya ada suatu kebuntuan sehingga tercipta terobosan. Kenali setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tetap setia dan jangan pernah menyerah, karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Proses apapun yang sedang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam hidup kita, baik itu enak maupun tidak enak, seharusnya membuat kita semakin mengenal pribadinya dan bertumbuh dalam iman. Biarlah kiranya kita tetap setia berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kita sampai akhir. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Kerinduan Tuhan adalah untuk kita berlaku adil, setia, dan rendah hati. Marilah kita mengikuti teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah kita tetap setia sampai garis akhir. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk satu hari lagi yang Kau percayakan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Penuhi kami hari ini dengan hikmat dan pengertian sehingga sepanjang hari ini kami tidak membuat keputusan yang salah. Jadikan kami bendahara yang dapat Engkau percayai dalam mengelola setiap waktu dan berkat yang sudah Engkau percayakan pada kami. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Kiranya perlindungan sempurna dari Bapa selalu menyertai mereka.
Damai sejahtera akan kasih-Mu selalu ada dalam setiap keluarga demi keluarga. Biarlah Kau pimpin sendiri. Di mana Engkaulah yang menjadi kepala mereka. Biar kiranya Kau urapi keluarga setiap keluarga agar selalu ada kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kepala keluarga, kiranya Kau letakkan lebih lagi roh takut akan Engkau. Hikmat daripada Bapa di surga selalu menyertai setiap kepala keluarga. Buatlah mereka seperti nabi, imam, dan pemimpin yang penuh hikmat daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk para istri. Kiranya Engkau mengurapi setiap mereka, perlindungan-Mu sempurna. Kami berdoa agar para istri bisa selalu menjadi tiang doa dan menjadi anggur yang manis dalam keluarga dan selalu mengasihi dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak mereka. Jamah dan urapi mereka agar mereka bertumbuh lebih lagi dalam iman Kristus. Berkat perlindungan, hikmat, dan kepintaran menyertai dalam hidup mereka. Tanamkan roh takut akan Engkau, agar mereka bisa mengenal Engkau dan bisa memuliakan nama-Mu dalam pertumbuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima semua berkat-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin.